Ya, kita akan lanjut materi kita ya untuk pembahasan terkait dengan variabel, fungsi dan jenis-jenis satu fungsi ya. Ini mungkin singkat saja untuk penjelasannya. Jadi kalau kita berbicara tentang satu fungsi, maka kita akan tentu berkaitan dengan yang namanya variabel ya. Jadi variabel itu sederhananya adalah nilai-nilai yang kemudian nanti akan diwakili dengan simbol ataupun nama ya. Misal nama ataupun simbol itu kita tulis sebagai X ataupun Y ya. Atau bisa juga disebut sebagai variabelnya misal pendapatan gitu ya. Itu juga tidak ada masalah gitu ya. Yang kemudian X, Y ataupun pendapatan ini mewakili satu nilai. Misal di sini 5, ini 7, ini 1 juta semisal ya. Itu adalah variabel. Kemudian ketika kita berbicara tentang variabel, maka ada jenis dari variabel itu sendiri. Yang itu ada variabel dependent dan juga ada variabel independent. Variabel dependent sesuai dengan namanya gitu ya. Dependent itu berarti tidak bebas gitu ya, atau tergantung nih ya, jadi tergantung oleh apa? Tergantung oleh variabel lainnya, variabel lain ya. Kemudian independent itu berarti bebas sehingga dia itu tidak ditentukan oleh variabel lainnya. Artinya adalah dalam satu fungsi nanti variabel independen itu ya sebagai eksogen gitu ya. Jadi tidak ditentukan oleh variabel lainnya, variabel lain. Oke ya, jadi kita udah tahu dependent sama independent. Misal ya, contohnya apa? Contohnya ya, kalau secara teoritis ya, kalau secara teoritis, misal konsumsi gitu ya, consumption itu dipengaruhi oleh atau fungsi dari pendapatan gitu ya. Maka kalau kita tuliskan dalam hubungan fungsional gitu ya, maka kita bisa tuliskan konsumsi misal kita pakai fungsi linear berarti kita tuliskan A plus B Y ya. Jadi ini konsumsi di sini sebelah left hand side, sementara di sini adalah right hand side ya. Yang left sebelah kiri itu menunjukkan dia sebagai variabel dependent. Sementara yang ini, yang right hand side itu menunjukkan variabel independent. Ya. Jadi dependent dia tergantung apa nilainya? Dia tergantung dengan variabel yang ada di kanannya. Variabel apa yang di kanannya? Di sini yaitu variabel Y ataupun variabel pendapatan. Jadi besarnya konsumsi itu ditentukan oleh besarnya pendapatan yang ada di sebelah kanan. Oke, ya. Kemudian karena kita juga sudah masuk ke fungsi, maka selanjutnya adalah saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi itu sendiri. Fungsi ya, jadi saya tuliskan di sini. Fungsi itu merupakan hubungan atau menjelaskan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, variabel satu dan lainnya. Ya. Jadi kalau kita tuliskan sesuatu misal atau kaitan antara satu variabel dengan variabel lain secara teoritis, maka kita
nggak perlu menjelaskan itu dalam bentuk persamaan matematisnya dulu gitu ya, tetapi cukup dengan menuliskan tentang hubungan fungsionalnya. Misal tadi ya, konsumsi gitu ya, konsumsi itu merupakan fungsi dari pendapatan, misal dari pendapatan ya, atau quantity demand ataupun jumlah barang yang diminta itu merupakan fungsi dari harga harga barang X gitu ya. Misal ini ada quantity demand untuk barang X, itu dipengaruhi oleh harga barang X, misal harga barang Y, kemudian ada pendapatan juga, atau ada variabel lain selain dari ketiga variabel tersebut. Yang penting kita sudah menuliskan nih gitu ya, secara teoritis bahwa jumlah barang yang diminta itu dipengaruhi atau tergantung dari beberapa variabel yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian hubungannya gimana? Hubungannya semisal konsumsi ya. Konsumsi itu tergantung dengan pendapatan. Hubungannya positif ya. Artinya adalah ketika pendapatan itu naik, maka konsumsinya juga akan naik. Berapa besar kenaikan dari konsumsi itu, maka itu yang nanti akan kita bahas dalam penjelasan matematisnya yang lebih detail ya. Misal kita turunkan fungsi konsumsi ini, konsumsi sama dengan A plus BY dalam bentuk linear gitu ya, maka A ini adalah autonomous consumption, jadi otonom. Kemudian B-nya di sini adalah slope ya, atau dalam bahasa ekonomi itu kita sebut sebagai MPC, marginal propensity to consume, yang menjelaskan tentang berapa besarnya perubahan konsumsi yang terjadi akibat adanya tambahan 1 unit pendapatan, ataupun ketika Y-nya itu berubah 1 unit gitu ya, berapa banyaknya konsumsi yang terjadi gitu ya, atau yang berubah, itu tergantung dengan nilai MPC-nya ini. Misal 0,8 MPC-nya ya. Berarti ketika terjadi kenaikan pendapatan, jadi Y-nya itu naik 1 unit, maka sebesar 0,8 kenaikan itu dipakai untuk melakukan konsumsi ya. Itu yang kemudian bisa kita jelaskan ya, hubungan fungsional, dan kita kaitkan dengan pendekatan matematis dari fungsi linear ya. Oke, kemudian dari fungsi itu kita akan kenal beberapa jenis fungsi gitu ya. Apa saja ya, yang paling mudah adalah kita bagi gitu ya fungsi itu dalam 2 kategori besar, yakni fungsi linear dan fungsi non linear gitu ya. Jadi fungsi linear berarti persamaan umumnya adalah Y sama dengan A plus BX seperti ini. Kemudian fungsi non linear ada macam-macam ya, mulai dari fungsi yang tidak linear, berarti ada fungsi kuadrat, persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian fungsi kubik gitu ya, berarti Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D ya. Kemudian ada fungsi polinomial. Polinomial ini berarti pangkat tertingginya itu tergantung dengan n yang akan kita masukkan. Yang pasti tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 2, tidak sama dengan 3 gitu ya. Kenapa? Kalau 1, 2, 3 berarti kita bisa bilang dia linear kah, atau kuadrat, atau bahkan kubik. Makanya polinomial itu nanti AX pangkat N. N-nya berapa gitu ya, tergantung nanti N-nya berapa. 4 misal, berarti di sini 4, AX pangkat 4, kemudian BX pangkat 3, dan seterusnya sampai dengan konstantanya ya. Jadi konstantanya nanti sampai ke N gitu ya. Oke, selain dari fungsi linear dan non linear, kita juga mungkin kenal juga fungsi yang namanya ada fungsi
logaritma misal gitu ya. Ya, kemudian ada fungsi eksponensial. Kemudian ada fungsi trigonometri misalnya. Ya, itu banyak jenis dari satu fungsi. Namun yang akan lebih sering kita ketemui adalah fungsi linear dan fungsi non linear ya. Karena akan sangat sering kita cari tahu aplikasinya di bidang ekonomi. Ya, dan seterusnya kita akan lanjutkan dengan penjelasan tentang fungsi intrinsik gitu ya. Di fungsi bukan intrinsik ya, tapi implisit dan eksplisit gitu ya. Fungsi implisit itu sederhananya adalah kita menuliskan kita tulis nih dua variabel dependent dan independent itu dalam ruas yang sama. Misal saya punya 2x plus 3y sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita tulis nih x dan y nya itu dalam ruas yang sama di sebelah kiri atau di sebelah kanan, nggak ada masalah. Yang penting antara semua variabel itu kita tulis dalam ruas yang sama. Kemudian untuk eksplisitnya berarti kita definisikan satu variabel dengan variabel lainnya. Misal kayak contoh-contoh tadi ya, kita definisikan variabel y itu sama dengan a plus bx. Atau kita bisa juga tuliskan menjadi x sama dengan a plus by. Nggak ada masalah. Yang penting adalah kita mendefinisikan ya dua variabel antara dependent dan independent itu menjadi salah satunya. Ya, jadi kalau di sini kita tuliskan fungsionalnya adalah y sama dengan fungsi dari x. Kalau yang ini kita tuliskan menjadi x merupakan fungsi dari variabel y. Ya. Jadi itu implisit dan eksplisit. Ini nanti mungkin nggak akan terlalu signifikan ketika kita membahas tentang linear ataupun non-linear. Tetapi menjadi penting ketika kita membahas tentang derivasi ya, turunan ya, karena nanti ada beberapa cara untuk mencari sebuah turunan itu ya, terutama yang terkait dengan turunan untuk multivariabel ya, yang itu nanti akan bisa lebih mudah jika kita olah terlebih dahulu menjadi bentuk implisit. Oke, yang terakhir yang terkait dengan fungsi itu kita bisa atau kita punya yang namanya fungsi balikan ya, fungsi balikan atau kita sebut sebagai inverse ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bisa membalik satu fungsi ya, kita bolak-balik terserah gitu ya, sepanjang itu dalam bentuk matematis ya. Tetapi kalau kita cari implikasinya dari bentuk matematis kemudian kita tarik ke belakangnya dalam bentuk teorinya, itu nggak bisa. Contohnya gini, kita tahu ya bahwa fungsi permintaan quantity demand untuk barang X itu merupakan fungsi dari harga barang X ya. Kemudian kita bisa tuliskan persamaan ini menjadi fungsi linear, menjadi A plus BP gitu ya. A-nya positif, kemudian B-nya itu negatif ya. Jadi ini udah jelas, kalau B-nya itu negatif maka antara P dan Q gitu ya, hubungan keduanya itu berkebalikan ya. Jadi kalau berkebalikan kita tuliskan ya, kalau harganya tinggi maka kuantitasnya akan turun gitu ya. Kalau harganya rendah berarti kuantitasnya akan bertambah. Itu namanya
namanya berkebalikan. Secara teori dan juga hubungan fungsional dan fungsinya gitu ya, itu sudah harusnya dituliskan dalam bentuk seperti ini ya, yang benar. Tetapi karena untuk keperluan perhitungan matematis, maka fungsi ini bisa kita balik menjadi bentuk P fungsi dari Q. Jadi P X itu sama dengan fungsi dari quantity X gitu ya. Tetapi yang menjadi penting untuk dipahami adalah bahwa quantity demand itu bukan mempengaruhi harga dari X-nya gitu ya, tetapi tetap bahwa harga dari barang X itu yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Ya, jadi teorinya akan tetap seperti ini, hanya saja kita bisa membalik satu fungsi aslinya yang ini gitu ya menjadi bentuk matematis yang ini, dan ini yang kita sebut sebagai inverse function, fungsi balikan ya. Dan ini sangat umum sekali untuk ditemukan ketika kita mengerjakan atau menghitung satu fungsi ya dalam kaitannya dengan aplikasi di ekonomi dan bisnis ya. Oke, saya kira itu ya untuk fungsi balikan. Nah, kalau kita contohkan dengan real case realnya, berarti quantity demand X sama dengan misal sama dengan 10 min 0,5 P gitu ya. Maka kita bisa balik fungsi ini menjadi fungsi dari P merupakan fungsi dari Q. Jadi P ya itu sama dengan berapa? Jadi kita balik dulu nih, Q, kemudian ini kita balik ke sini min 10 ya sama dengan min 0,5 P. Kemudian untuk menjadi P berarti min Q plus 10 ya dibagi dengan 0,5. Jadi di sini adalah min setengah Q ya plus 5. Ya, jadi antara yang ini dengan ini itu merupakan hal yang sama, cuma kalau ini fungsinya adalah fungsi dari P, kalau yang ini fungsi dari Q gitu ya, fungsi dari Q. Oke ya. Oke, saya kira itu ya untuk video terkait dengan hubungan antar variabel, fungsi dan jenis dari sebuah fungsi ya. Terima kasih, dan kita mungkin akan lanjut di pertemuan selanjutnya di video-video yang lain ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.